Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu sebentar ya. Yang baru bergabung, harapannya tetap stay. Insyaallah ntar lagi akan dimulai ya. Oke, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke berapa nih? Yang ke-14 ya? 14 apa 13? Ya, yang ke-14 ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk terus merasakan bulan Ramadan, dan upaya kita untuk meningkatkan terus agar memaksimalkan menjadi 100% Ramadan. Dengannya kita menjaga waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, baik teman-teman, sambil nunggu kita insyaallah singkap selimut pada pagi hari ini bersama UKDM UISU. Ya, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dari UKDM boleh dihubungi ya kawan-kawannya biar bisa membersamai atau meramaikan ya. Kalau bisa cetak rekor nih. Kemarin maksimal paling banyak itu yang bertahan ada 10 ya, itu udah maksimal nih. Kalau bisa dengan lab bersama UKDM bisa sampai lebih dari 10 yang bertahan nih. Oke, bentar nih share dulu ya link ini ke grup-grup. Sembari nunggu, ketumnya lagi ada kegiatan bentar ya di masjid. Silaturahim. Oke. Di sini yang bergabung ada yang dari UKDM. Kayaknya ramai ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bertahan ya. Oke lah, ini sambil nunggu ketua umum Obi ya. Beliau kalau lagi ada agenda di masjid, lagi OTW ke rumah katanya. Kita buka aja ya dulu dengan Al-Ma'surat biar lebih cepat. Mungkin teman-teman boleh buka Al-Ma'suratnya bersama. Ya, insyaallah salah satu manfaat ketika kita membaca Al-Ma'surat di pagi hari dan petang ya. Insyaallah ini di pagi harinya kita bersamai, insyaallah akan membawa keberkahan di pagi hari kita ya. Oke, ini mulai ya. Bismillah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
اللهم إنا أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك،
وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Alhamdulillah telah selesai kita bersama-sama membaca Al-Maqsurat ya. Dengan harapan mudah-mudahan dengan Al-Maqsurat tersebut zikir pagi petang ya. Kita membiasakan supaya habis subuh tidak tidur dan insya Allah akan membawa keberkahan di hari ini insya Allah. Oke, Alhamdulillah sudah berhadir Pak Ketum dari UKDM UISU. Gimana? Assalamualaikum. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kayaknya Alhamdulillah nih rame nih dari UKDM ya. Insyaallah. Alhamdulillah Bang. Allah. Suara Ana jelas Bang? Jelas, mantap. Dengar. Sebentar Bang. Gimana? Tadi Bang. Kenapa? Jaringan. Jaringan juga kan. Terus ada dari Badan Al-Quran kemusolahan singgah. Jadi mereka kayak mau Sosialisasi. penyaluran gitu, sosialisasi kemusola. Makanya agak sedikit telat. Nggak apa-apa. Oke, baik. Boleh langsung mulai Bang ya? Boleh, tapi bridging dulu ya. Maksudnya gimana puasa aman? Oh, aman Bang, aman Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke lah, mungkin langsung saja tanpa memperpanjang kalam. Insyaallah disingkat mood episode 6 ini kita dibersamai oleh UKDM UISU dengan tema apa? Diriku, puasaku dan sholatku. Oke, mungkin kepada Obi boleh perkenalan dulu singkat, boleh nanti menyampaikan sedikit materi ultumnya lah. Kuliah sesuka antum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Obi Maulana dari UKDM UISU. Alhamdulillah tahun ini Ana diamanahkan sebagai ketua umum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Bang ya. Mulai langsung ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Pertama dan yang paling utama, sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam rangka singkap selimut bersama SLDKD Sumut. Dan ini alhamdulillah sudah masuk di episode ke-6 ya Bang ya? Ya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat beriring salam tidak lupa kita sanjung tinggikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini nantinya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati serta Sumas sendiri, yang saya hormati ikhwahillah yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, baik, mungkin ada pun usia singkat Ana di Ramadan kali ini ialah yang berjudul Diriku, Sholatku, dan Puasaku. Nah, ada alasan tersendiri kenapa Ana ambil perihal tentang judul Ana kali ini gitu Bang. Jadi sebenarnya fokus materinya ini nanti mungkin di bagian sholatnya gitu. Namun kita kan sama-sama tahu dari seseorang yang memperbaiki sholatnya, insya Allah
maka Allah akan memperbaiki hidupnya gitu. Mungkin Ana ambil bagian nanti ke diri kita dan ke puasa kita hari ini gitu, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jelaskan juga dalam Al-Quran di Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu, seseorang yang salatnya sudah benar, seseorang yang salatnya sudah baik, maka Allah akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebelumnya izin mungkin ke ikhwah fillah sekalian, ke Bang Roji juga gitu Bang ya, selaku senior Ana sendiri gitu Bang. Sebelumnya di sini Ana tidak pernah bermaksud ingin mengajari gitu Bang ya. Ini hanya yang Ana sampaikan yang setahu Ana sampai di sini gitu. Nanti mungkin kalau memang ada yang salah ataupun kurang pas boleh ditegur ataupun saling mengingatkan. Ya, insya Allah selama kebaikan kita dengarkan. Ya Allah. Nah, jadi di ayat tersebut Allah jelaskan sesungguhnya Allah itu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi barang siapa yang sholatnya sudah benar, pasti jelas Allah jaga seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi ada pertanyaan nih Bang. Terkadang orang gini, tapi aku udah sholat nih, tapi kenapa aku masih berbuat mungkar? Gitu Bang ya. Nah, jadi berarti sebenarnya sholatnya itu yang nggak salah, tapi kita yang salah terhadap sholat kita gitu. Mungkin sholat kita yang kurang baik. Nah, jadi seseorang yang sholat ini seperti ada itu Bang kata-kata yang sering FYP di TikTok. Kalau kita mencari calon ibu untuk anak-anak kita, itu kan nggak dimulai dari ibaratnya mendidik anak kita setelah lahir ya kan Bang ya. Tapi di situ dijelaskan bahwa kita memulainya sejak memilih dari ibunya gitu, dari rahimnya yang bagaimana gitu. Nah jadi di sini juga seperti itu Bang gitu. Sebelum kita sholat itu mungkin dikategorikan sebagai baik, nah kita harus memperbaiki yang pertama dulu. Contoh mungkin dari berpakaian kita, yang kedua itu dari wudhu kita, dan yang terakhir mungkin dari nanti niat sholatnya yang rukun ke-13-nya itu. Yang pertama kita ambil dari cara berpakaian. Bagaimana sih seseorang yang ingin sholat ketika berpakaian gitu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Bang Allah jelaskan gitu, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Nah, Allah berfirman seperti itu. Jadi bisa kita ambil garis bawahi bahwa Allah itu menjelaskan seseorang itu yang mau masuk masjid aja harus berpakaian yang rapi dan bagus gitu kan Bang. Bagaimana seseorang yang mau sholat gitu. Jadi jika kita ingin sholat ya pakaian kita selain untuk menutup aurat itu memang harus pakaian terbaik kita. Sekarang banyak nih Bang trennya. Kalau mungkin mau jumpa gubernur ya kan gitu, mau jumpa Pak Presiden, wali kota, mau jumpa Ayang ada juga nih Bang. Pakaian dia yang paling bagus, pakaian dia yang paling wangi gitu kan bahasanya. Rambut dia disisir 3 kali bolak-balik, nggak siap-siap nih Bang itu. Tapi kita iya Bang, parfum ini kalau bisa habis satu botol Bang. Seperti itu. Tapi di sini kita lupa kalau kita sholat itu malah kayak udahlah sekedarnya aja, mungkin baju yang tidur kita pakai. Nah, di situ kita udah mengkategorikan bahwa pakaian kita ya tidak baik, bagaimana nanti sholatnya itu benar gitu ya kan Bang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari mulai cara berwudu. Sebenarnya cara berwudu itu seperti apa sih gitu. Atau mungkin kita dari tangan langsung ke muka, langsung ke kaki, kemudian ke telinga, kan salah gitu ya Bang ya. Jadi mungkin bisa nanti dari mulai tangan kita, kemudian membasuh mulut, kumur-kumur, dan sampai ke tangan kita, ke kaki kita. Jadi berurut sesuai yang diajarkan oleh terdahulu kita gitu. Nah, yang terakhir dari niat sholatnya sendiri. Setelah kita mulai cara berpakaian kita mungkin itu baik, cara berwudu kita itu sudah benar, lalu kita sholat. Nah, di sholat ini sendiri kan kita tahu itu Bang bahwa rukunnya itu ada 13. Dimulai dari yang pertama itu niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, dan yang terakhir itu nanti ada di salam sampai di tertib. Nah, kalau kita sudah mengerjakan itu semua, yang dari pertama cara berpakaiannya, mungkin dari cara berwudunya, dan niat sholat yang benar, baru seseorang itu bisa dikategorikan sebagai sholatnya yang baik.
Nah, sholat yang seperti inilah baru bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar seperti itu. Kemudian Bang, ikhwafillah yang dirahmati Allah, setelah kita melakukan sholat dengan baik yang benar, selain Allah menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka Allah juga ibaratnya memberikan hadiah kepada kita. Mungkin bukan berupa harta dulu, bukan berupa jabatan dulu jadi Pak Presiden, bukan. Tapi Allah buat kita berperilaku menjadi baik, gitu bahasanya. Perbuatan kita mungkin ke depannya itu semakin baik, akhlak kita semakin baik, dan mungkin contoh kita ke orang tua itu kita mungkin bisa lebih berbakti lagi gitu. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa di situ dikatakan di Quran surah An-Nur ayat 24, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya. Nah, jadi setelah kita sholat dengan baik, setelah perbuatan kita itu mulai baik, maka Allah itu menjaga pandangan kita juga, Bang. Jadi orang-orang yang sudah sholatnya benar, itu nggak mungkin sih matanya itu jelalatan gitu kan, Bang ya. Nggak mungkin matanya itu kesana ke sini, kelihat kesana ke sini. Ada nih Bang pertanyaan dari seseorang. Aku ke Podomoro yang ku tengok itu kayaknya yang orang-orang seksi aja lah gitu. Ya kan Bang, kita sering gitu. Mungkin Ana juga pernah lah lihatin seperti itu. Kemudian setelah itu Ana pernah baca buku nih Bang, kalau nggak salah dari Buya Yahya ya gitu. Jadi ada suatu kisah di mana jamaah beliau itu bertanya Bang gitu. Beliau ini bertanya seperti ini, Ustadz, saya pernah lah ke Amerika Serikat, di dalam cerita itu beliau mengatakan seperti itu kan Bang. Jadi kalau saya ke sana itu yang saya nampak itu cuman orang-orang yang hanya membuka aurat, perempuan-perempuan yang mungkin bahasanya itu perempuan yang kurang baik gitu lah Bang. Pertanyaan dia ke Buya Yahya tadi. Jadi beliau menjawab, salah, antum salah. Sedangkan saya pribadi jika saya ke Amerika itu saya malah melihat wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga, beliau menyampaikan. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Rupanya dari awal itu tadi, Bang, sudah di niat kita pertama gitu. Sebenarnya niat kita ke Podomoro itu apa sih? Atau kita mau membeli baju, atau kita mau melihat Cina-Cina yang glowing itu, Bang, gitu. Jadi kalau memang niat kita dari awal itu udah salah, maka Allah nampakkan yang seperti itu di mata kita. Maka Allah memang nggak jaga pandangan-pandangan kita itu, Bang. Ya, kita mau bukber nih Bang misalnya kan, atau ngabuburit, niat kita dari rumah nih bukan beli takjil gitu Bang, tapi mungkin nengok ya orang bidadari yang beli takjil juga Bang kan, ya maka dari itu Allah nampakkan itu juga kan gitu Bang, karena kan innamal a'malu binniyat. Jadi Allah nampakkan yang seperti itu juga. Kalaulah dari awal mungkin niat kita itu sudah baik, kalau dari awal sholat kita sudah kita jaga insya Allah, maka sesuai Quran An-Nur tadi, Allah jaga pandangan itu. Allah berikan akhlak kepada pandangan kita itu, sehingga hal-hal buruk itu tidak terjadi kepada kita. Nah, gitu. Kemudian, kenapa saya ambil bahwa pengkaitan dari kalau diri itu sholat dan puasa gitu. Jadi kenapa saya ambil kata demikian? Sebenarnya, menurut Ana pribadi gitu kan, ya. Mungkin mengambil dari ceramah-ceramah Ustadz juga yang pernah Anda dengar. Ya memang seperti itu. Kalau ingin diri kita baik, mungkin puasa Ramadan kita baik, sebenarnya itu yang harus kita perbaiki itu sholatnya kita dulu. Bagaimana sholat kita yang baik itu seperti apa? Mungkin dari tadi yang pertama berpakaian kita, berwudu kita, niat sholat kita. Nah setelah itu, jika kita sudah mengelompokkan, mengkategorikan sholat kita itu baik, barulah kita bisa menjaga diri kita dengan baik, baru kita bisa berpuasa dengan baik. Ada nih Bang pertanyaan lagi, misalkan dari orang-orang, kenapa ya tahun ini puasaku itu kayaknya biasa aja, Ramadanku ini vibesnya biasa-biasa aja, kayak hari-hari biasa nih, pernah aja gitu ya Bang ya, tersinggah. Jadi mungkin ya sebenarnya yang salah itu bukan Ramadannya, yang salah itu bukan puasanya. Sampai ada terbilang gini Bang, padahal aku udah puasa loh, aku udah terawih juga, tapi kenapa ya vibesnya itu masih gini-gini aja? Ya karena itu tadi, mungkin dia dari awal itu tidak menjaga sholatnya dengan baik. Dia terawih dicarinya yang mungkinnya 11 rakaat, ya kita nggak masalah perihal 11 atau 23 gitu kan Bang. Kadang-kadang pun gitu, ini di musolana 23 Bang, jadi terasa kayak,
pegel juga nih lama-lama gitu. Jadi kadang awak cari juga nih yang 11 gitu bang kan melarikan diri. Tapi yang kita kaitkan bukan di situ tadi kan bang ya. Ya, yang Yang salah penting niatnya itu itu sebenarnya benar. kan yang nggak sholat ya. Iya benar bang yang nggak sholat. Nah itu tadi mungkin karena puasa kita itu Ramadan kita itu tahun ini vibesnya biasa-biasa aja kayak hari biasa. Ya karena itu tadi sholatnya itu yang mungkin nggak kita jaga gitu. Jadi harapannya pada ikhwah fillah sekalian ke depannya mungkin di Ramadan ini ataupun di Ramadan berikutnya ataupun setelah Ramadan nanti mungkin ada di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya mungkin boleh dimulai dari menjaga sholatnya dulu. Setelah sholat kita baik maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita berikutnya. Sekian yang dapat Ana sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang salah itu jelas datang dari diri saya sendiri, jika yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, jazakallah khair. Mungkin boleh beri applause-nya dengan kasih love, 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 love. Di ini kan streaming ada love, love, love-nya ya. Ya, Insya Allah ya. Banyak insight yang didapatkan pada episode 6 hari ini. Ya, sebenarnya agak mengulang dari yang kemarin ya. Semalam kita sempat ngebahas mengenai puasa tapi tidak sholat gitu ya. Sedikit menyinggung juga lah dari yang. Cuman di sini kita ngebahas dari persiapan tadi ya, mungkin dari Obi. Ya, luar biasa. Bagaimana kita memulai dari diri kita, ibadah binafsi, dari kitanya seperti apa tadi, apalagi tadi yang mengenai ke masjid kita ya, dengan kita menghadap Allah, memperhatikan pakaian kita yang baik, memperhatikan wudhu kita yang baik, yang sesuai dengan rukunnya, dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah, begitu pula dengan niatnya tadi ya. Dan begitu pula nggak hanya di sholat, di puasa juga seperti itu, dimulai dari diri kita tadi ya. Ya, Masya Allah, banyak insight yang bisa didapatkan. Mungkin untuk berikutnya ada sesi diskusi dari para netizen Villa. Alhamdulillah nih luar biasa UKDM ya. Bertahan nih sampai 12-11 ya. Terus di-share gitu ya kan info streamingnya. Nah, atau ada yang mau kita diskusikan, boleh kami persilahkan teman-teman di kolom komentar. Kira-kira apa nih yang menarik untuk kita diskusikan pada pagi hari ini? Mungkin sambil menunggu ya, kita berhusnuzon mungkin lagi ngetik nih yang mau didiskusikan. Mungkin boleh dari UKDM, ada nggak kira-kira program ke depan yang mau yang akan dilaksanakan? Mungkin boleh di-sharing di sini gitu ya, biar tahu ya apa kegiatan-kegiatan Ramadan di UKDM sendiri. Oh, kalau ini aneh jawab nih bang ya, Ya boleh. nggak apa-apa, kita sambil nunggu-nunggu aja nih kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah bang, kemarin kan kami sempat juga itu kolaborasi sama orang Pegadaian gitu ya di Sabtu. Jadi memang ronde di Ramadan kami tahun ini itu insya Allah ya kemarin yang udah terlaksana latihan kaligrafi, kataman Quran, tausiah Ramadan sama buka bersama. Nah ini mungkin di minggu-minggu ini gitu kami mau ngadakan kayak bagi takjil, sahur on the road sama buka puasa bersama lagi gitu bang. Mungkin nanti LDK udah ini bang, udah bagi takjil belum ya? Belum. Belum. Mana belum. tahu kan bang ya, bisa bisa Kolek. kolaborasi bagi takjil, boleh bang. Kapan Gitu. rencana orang Allah. itu? Di minggu-minggu ini mungkin bang, minggu ini. Oh Di hari iya. Kamis atau Jumat gitu. Insya Allah minggu-minggu ini dilaksanakan. Kalau di FSLDK sendiri sebenarnya ada program agenda puncak 100% Ramadan. Ini kan salah satu rangkaiannya ya. Singkap selimut ini 100% Ramadan. Di puncaknya nanti itu kayak ada rangkaian lah dari kita. Mungkin kalau abang nggak salah nih dari sore sampai ke subuh. Jadi di sore kita ada bagi takjil, ada kajian, buka bersama, tarawih bersama, dan nanti ditutup dengan subuh jamaah nasional. Itu nanti rangkaian puncak lah, insya Allah itu di pekan depan.
Itu kayak tahun semalam juga Bang ya, yang 100% Ramadan kan ada tuh Iya. ya. Jadi program 100% Ramadan ini tetap dilaksanakan, tapi mungkin dengan kondisi lah ya, karena udah mau FSL DKD mungkin ya. Jadi sibuk di Hmm. FSL DKD juga kan mempersiapkan. Jadi untuk 100% Ramadan tahun ini kita maksimalkan di online aja lah. Kayak challenge Ramadan, terus juga kayak ini singkap selimut. Oke, ini Masya Allah ada yang bertanya nih dari dari Surya. So, Oke, Surya. oke lah. Mungkin kita langsung ke ini aja diskusinya. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika kita meninggalkan sholat sunat tarawih berjamaah dengan alasan kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk bekerja pada malam hari? Nah, boleh nih, Ya Allah. coba kita agak menarik nih. Boleh kita diskusikan. Mungkin abang serahkan ke Nah, Ubi aja lah ya. baik. Sebelumnya, ikhwah fillah, terima kasih atas pertanyaannya, Ki Surya. Sebelumnya, izin menjawab nih Bang kan. Mungkin nanti kalau misalnya kurang tepat, bolehlah sama-sama didiskusikan lagi gitu. Nah, kebetulan Bang, yang pertanyaan semacam ini, kemarin Ana juga pernah lihat gitu di bahasanya penyampaian dari Gus Baha gitu. Beliau mengatakan di kajiannya itu seperti ini. Jadi kadang ada itu Bang, orang-orang bilang seperti ini Bang kan. Alah, taraweh setahun sekali loh. Puasa Ramadan setahun sekali loh. Ibaratnya hanya di bulan tertentu gitu Bang ya. Dari mungkin 12 bulan hanya 1 bulan aja gitu. Kenapalah nggak mau taraweh gitu. Kenapalah ibaratnya nggak mau puasa Ramadan gitu kan Bang ya. Ya mungkin memang yang dikatakan orang-orang seperti itu benar gitu Bang. Cuman kita garis bawahin sendiri yang di situ tadi kan Bang, seperti yang disampaikan Kaki Surya gitu. Boleh nggak bolehnya itu tergantung ke menurut Ana pribadi ya Bang ya. Yang seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwasanya beliau menyampaikan kita nggak bisa menjut apa sih Bang bahasa itu? Menjut apa ya kalau ngomong? Menjudge. Menjut menjudge gitu ya. Bahwasanya seseorang yang nggak mau teraweh mungkin ya karena ada keperluan di malam hari, mungkin yang nggak mau puasa Ramadan contohnya gitu. Mungkin puasa Ramadan wajib lah Bang ya. Yang teraweh ini ya sekarang pertanyaan. Terawih sunat. Mungkin nggak mau itu kan sunnah Bang ya. Kita kembali lagi bahwasanya tergantung seseorang itu pribadi. Contoh lah misalnya mungkin orang-orang yang kita garis bawahi kurang mampu. Ada contohnya mungkin yang Gojek lah Bang gitu kan yang ibaratnya wa yang beca ya Bang ya yang di jalan-jalan sering malam-malam tuh ya. Nah sebenarnya kalau dari kita lihat dari mereka gitu kan Bang. Waktu itu kan kami pernah sahur on the road kan Bang ya. Jadi memang mereka itu mungkin kami sahur on the road tuh sekitar jam 4 ke dekat subuh. Mereka itu masih berkeliling di Medan kan Bang. Jadi kalau kita terka di situ, sebenarnya mereka ini kan mungkin dari maghrib juga gitu Bang ya. Jadi bermalam di Medan keliling-keliling nyari orderan. Sebenarnya mereka ini mau kok sholat terawih gitu Bang, kalau kita pertanyakan gitu, kita lihat. Cuman itu tadi, mereka punya kewajiban mungkin ke keluarganya, gitu, mungkin ke anak istrinya. Jadi jangan karena sholat terawih yang mungkin sifatnya sunnah, malah kita melalaikan kewajiban kita gitu. Jadi yang menurut disampaikan Gus Bahas sendiri, kita mungkin boleh meninggalkan sholat terawih yang sifatnya sunnah, asal ada keperluan. Contoh kita bekerja di malam hari gitu kan Bang. Dan gara-gara kita sholat terawih sebulan full yang sifatnya sunnah, tapi malah kita meninggalkan kewajiban kita, contoh sebagai seorang suami gitu Bang. Gara-gara mungkin ya kita nggak gojek, anak istri kita nggak makan gitu. Anak istri kita nggak beli baju baru di hari lebaran. Itu kan udah menyalahi aturan gitu kan Bang. Jadi mungkin boleh kalau kita jika ada pekerjaan yang mungkin meninggalkan sholat terawih itu yang sifatnya sunnah. Itu Bang dari Ana. Saya kembalikan. Oke, Masya Allah, syukron ya. Mungkin sudah menjawab lah ya mengenai pertanyaan tersebut. Dan juga sebenarnya kalau kita perhatikan, salat sunnah ini kan, salat sunnah tarawih ini nggak hanya di masjid gitu ya. Kita bisa melaksanakan di rumah. Jadi kalau misalnya memang niat kita, tadi balik lagi ya ke materi, tergantung dengan niat. Kalau niat kita memang mau memaksimalkan Ramadan, insya Allah di rumah pun kita bisa melaksanakan. Ini terkadang juga nih, ketika bukber nih ya kan sering nih ya anak-anak yang sekarang nih sering kali bukber ya kan.
hampir setiap pekan tuh ada jadwal bukber nih. Atau bahkan mungkin udah ada listnya ya, list setiap hari bukber gitu sama yang kawan sekolah SD lah, SMP dan lain sebagainya gitu. Dan terkadang memang ketika bukber itu sholat tarawih itu tinggal gitu ya. Dan itu sebenarnya bukber bukan kewajiban gitu ya, hanya kayak supaya silaturahim tidak putus gitu ya. Pinjam dulu 100 ya. Ya itu tadi tinggal berjamaahnya di taraweh di masjid gitu ya. Tapi bisa ketika pulang dari kita bukber kita laksanakanlah di rumah begitu ya. Pengalaman lah. Mungkin kita pun juga mengalami hal tersebut. Tapi tetap ketika kita memang melaksanakan yang wajib begitu ya. Maghrib, Isya walaupun bukber jangan sampai tinggal. Kini ada lagi nih. Masya Allah. Agak serem apa ya kan? Dari Ya Allah. Munar Pasar Ibu, izin bertanya Ustaz. Perkenalkan saya. Agak gimana ditanya senior ya? Apa hukumnya ketika sholat sambil menghayal? Masya Allah. Dan bagaimana solusinya agar sholat tidak menghayal kemana-mana? Ini pengalaman juga lah pribadi, pasti juga pernah gitu ya. Sering pun bahkan ya. Tidak khusyuknya banyak gitu ya. Mungkin ada nih tips dari Obi bagaimana solusinya gitu ya. Tapi kini berbicara tentang hukum terlebih dahulu. Hukumnya apa dan solusinya seperti apa. Oke, tafadhol. Obi. Nah, baik. Sebelumnya, syukran Ustadz. Ini apa agak segan nih Bang. Soalnya ini kayaknya bukan hanya ini, tapi ngetes. Nah, jadi izin Tat gitu kan. Sebelumnya, mungkin nanti kalau salah, bolehlah Anda datang ke masjid Ustadz. Nah, baik. Buat live kedua gitu ya. Kalau misalnya perihal hukumnya sholat yang nggak khusyuk, ya otomatis itu udah nggak sah ibaratnya sholat tadi kan Bang, karena kita memang harus sholat itu khusyuk gitu. Kemudian mungkin solusinya seperti apa. Nah, kembali lagi seperti yang Ana sampaikan tadi gitu, Ustadz bin Ustadz. Nah, kembali lagi seperti yang Ana sampaikan di materi tadi, bagaimana kita sholat agar khusyuk gitu. Mungkin yang pertama itu tadi dari berpakaian kita itu yang seperti apa gitu. Kemudian cara berwudu kita seperti apa gitu. Ana pernah gini Bang, ini memang pengalaman Ana pribadi gitu kan Bang ya. Yang Ana lakukan ketika itu mungkin pakaian Ana udah seperti biasa gitu. Cuman Ana di wudu. Ini wudu Ana ini kayak mungkin ya ibaratnya main-main gitu. Ataupun ngomong sana ngomong sini dalam artian kalau dikategorikan wudu kita itu nggak kusuk misalnya gitu Bang ya. Ibaratnya banyak kesana kesini. Mungkin ya yang harusnya 3 kali kita usap sekali. Jadi di situ berakibat fatal juga Bang gitu. Kemudian saya sholat itu ngerasa kayak apa ya yang kurang gitu. Saya pas begitu sholat itu langsung dapat pikiran Allahu Akbar misalnya Bang. Datang itu, kunci kereta di mana ini? Utang aku ke sini berapa lagi? Nah, mungkin salah satunya solusi dari Ana itu mungkin banyak solusi-solusi yang lain gitu Bang. Mungkin dari Ana pribadi itu yang pertama itu dari cara berwudunya itu seperti apa. Kalau kita mungkin dari cara berwudu kita sudah benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, mungkin insya Allah sholat itu juga khusyuk gitu Bang. Mungkin itu aja Bang. Oke, ya. Masya Allah, tabarakallah. Udah di ACC lah berarti itu. Ya, syukran ya. Mungkin kalau lebih ke ininya, supaya apa ya, tidak khusyuk aja gitu ya, dalam melaksanakan sholat tadi itu ya. Mungkin nggak sampai membatalkan ya, kalau yang pernah Anda baca itu mungkin nanti boleh kita saling diskusi ya. Tapi kurang sempurna aja gitu ya. Karena tidak termasuk syarat ataupun jadi rukun begitu ya. Tapi harapannya bisa khusyuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Misal Ustadz, Ana tidak sholat isya tapi langsung sholat tarawih Ustadz. Gimana tuh pendapatnya Ustadz? Nah, ini boleh nih. Menyinggung juga dengan kewajiban tadi nih. Dia ini kalau bahasa Medannya agak lain ya. Dia tarawih tapi nggak sholat isya gitu.
Oke, tafadhol, Nah, baik, Robi. langsung aja. Ya langsung Nah, baik, aja. tanya kan misalnya Ustadz tidak sholat isya tapi langsung sholat terawih. Yaitu kalau kita bilang salah, jelaslah salah gitu kan. Bang. Bahkan ada yang ulama itu ada yang mengomongkan apa bahasanya? Mengisyaratkan bahwa bahkan sholat qobliyah dan ba'diyah isya itu lebih penting daripada sholat tarawih itu sendiri gitu kan. Kadang banyak nih Bang yang mungkin jamaah-jamaah ataupun pernah juga ada nampak sholat di apa Bang? Di Ubudiyah di Masjid Tanah yang lama Bang. Jadi ada mungkin jamaah itu entah anak yang nggak nampak atau memang ya kami samping-sampingan gitu Bang kan. Jadi ya dia itu kami sholat isya sama-sama nih Bang berjamaah. Tapi setelah itu masuk Ba'diyah isya itu dia nggak sholat gitu Bang kan. Terlepas dari dia entah kenapa, pokoknya dia nggak sholat gitu. Setelah itu dia sholat taraweh. Bahkan ulama aja di situ bahasanya mengisyaratkan di situ aja udah salah gitu. Kita lebih mementingkan sholat taraweh daripada sholat ba'diyah isya sendiri. Yang seharusnya sholat qobliyah sama ba'diyah isya itu lebih penting daripada sholat taraweh. Nah itu sholat sunnahnya isya tadi kan Bang. Apa ini lagi sholat isyanya yang jelas wajib. Ya jelasnya di situ salah. Karena ada baiknya itu mungkin kita sholat qobliyah isya dulu, kemudian sholat isya, kemudian sholat ba'diyah isya, setelah itu terawih gitu. Itu aja sih Bang. Ya, menjawab lah ya berarti. Udah pas lah itu. Jadi dalam hal ini yang wajib terlebih dahulu dilaksanakan ya. Jadi sebelum kita mau melaksanakan sunnah tarawih, dikerjakanlah dulu yang wajib. Apalagi tadi Mbak Dia ya gitu. Emang nih kebanyakan ini ya, banyak banget orang yang melaksanakan Mbak Dia, tapi dia tetap cuman ya walaupun sama-sama sunnah, tapi sebenarnya pahala lebih ininya kan lebih afdolnya Mbak Dia ya kan. Oke, mungkin ini terakhir lah nih ya. Ini udah 4, Masya Allah. Ini fun fact aja nih, kita udah 5 kali melaksanakan sikap selimut. Nggak ada yang bertanya dari kolom chat, kolom komentar ya. Tapi Alhamdulillah hari ini agak interaktif. Dan sebenarnya senang seperti ini gitu ya. Jadi live kita hidup gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih. Walaupun sudah selesai masa-masa caleg ya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang kondisinya masih banyak yang pakai baju-baju caleg nih ya. Apa hukumnya sholat pakai baju caleg? Apalagi mengganggu khusyuknya sholat orang yang di belakang, Ustaz. Oke. Tadi sempat kita bahas mengenai pakaian sama khusyuk. Boleh, Obi? Tafadhol. Nah, izin Ustadz sebelumnya gitu ya. Terlepas dari bagaimana pakaian kita yang dikategorikan yang penting menutup aurat, itu kan kita harus berpakaian yang baik juga gitu ya. Seperti yang di materi yang sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan Ustadz, apa hukumnya sholat pakai baju caleg, apalagi mengganggu khusyuknya orang di belakang. Nah, kalau perihal hukumnya haram, sunnah atau makruh, izin Ustadz itu anak memang kurang tahu gitu kan. Mungkin Ustadz udah tahu jawabannya. Ini ngetes aja nih Bang. Jadi Ustadz di hukum itu sebelumnya anak izin, anak kurang tahu apa hukumnya gitu. Cuman kalau kita ambil lagi mengganggu khusyuknya orang sholat, yaitu tadi kita kembali yang sunnahnya. Memang berpakaian yang baik itu, maka kita disunahkan contoh memakai baju putih. Dan kalau bisa itu memang anak pernah dengar apa Bang, dengar kajian dari Ustadz juga gitu. Memang kalau bisa beliau berkata gitu, janganlah sampai ada baju kita itu ada bacaan-bacaan di belakangnya gitu yang mungkin bisa mengganggu kekhusyuan sholat orang itu tadi gitu. Jadi mungkin boleh eh, kembali ke kita lagi gitu. Mungkin dari pakaian kita ya kalau bisa selain pakaian itu baik, rapi, janganlah kayak ada mungkin tulisan-tulisan yang nggak masuk dikategorikan dapat mengganggu ataupun mengurangi khusyuknya orang yang sholat di belakang. Itu aja Bang. Kalau perihal hukum, Avantat itu anak kurang tahu gitu. Oke, ya. Oke, itulah ya. Agak sungkan Hukumnya, memberikan satu hukum gitu ya kepada ahli hukum. iya benar-benar Bang. Aduh. Oke lah. Eh, itu aja lah ya untuk hari ini. Kita sudahi. Sudah banyak pertanyaan.
Mudah-mudahan pada hari ini ada lagi nih, Bi. Gimana? Eh, Mau ngejawab? gimana? Jawab lah ya. Apakah Boleh bang, boleh boleh ya. ketika imam sholat buka HP untuk baca Quran? Itu baca Quran berarti dalam konteks gimana dong? Murojaah gitu ya istilahnya ya. Nengok. Iya, ya, ini yang abang tangkap mungkin pernah lah beberapa kali kita lihat imam itu megang mushaf ketika di depan gitu kan jadi imam. Nah ini masalahnya tapi beliau ini megang HP gitu ya, bukan megang mushaf. Kira-kira boleh enggak gitu? Nah baik, izin Ustadz sebelumnya gitu Afan juga kalau nanti mungkin jawaban anak itu kurang tepat. Nah, mungkin melihat dari beberapa situasi yang pernah anak tangkap tuh. Nah juga pernah kayak melihat di TikTok ataupun di YouTube, misalnya imam itu mungkin kayak naruh Al-Quran itu di depan gitu ya bang, mushafnya ya. Mungkin kalau dia lupa bisa baca Al-Quran tadi gitu. Nah mungkin di situ dikategorikan boleh. Cuman kalau misalnya HP gitu, kayaknya anak nggak pernah juga bang nampak imam tuh megang HP di Hmm, depan untuk baca Al-Quran tadi gitu kan bang. Kemungkinan kalaupun ibaratnya boleh atau tidaknya, ya kalau dari mungkin dia di HP itu isinya Al-Quran gitu, mungkin dikategorikan boleh seperti yang mushaf tadi gitu kan bang. Tapi ada baiknya eh, menurut pandangan anak pribadi, menurut yang anak lihat juga, itu kan kita kalau bisa itu pakai mushaf gitu kan bang ya, nggak usah pakai HP karena takutnya gitu. Sedangkan kita yang takutnya mengantongi ada iklan HP, TikTok gitu ya. yang kita mengantongi HP aja itu kita Hmm. ibaratnya kayak nggak boleh gitu kan bang. Mungkin HP kita ditaruh agar mungkin takutnya di HP kita itu nanti ada yang contoh akhwat yang mungkin membuka aurat, ada yang mungkin sifatnya kayak pornografi, jadi malah mengganggu sholat kita gitu. Terlebih Kesempurnaan sholat. nanti sholat kita, kesempurnaan sholat, terlebih nanti sholat kita sah atau tidak, mungkin itu masih dikategorikan sah gitu kan bang. Cuman seperti yang abang sampaikan tadi, mungkin sholatnya yang tidak sempurna. Nah itu salah satu nanti mungkin yang bisa mengganggu kekusuhan sholat kita tadi. Mana tahu dengan kita ngantong-ngantongi HP gitu kan bang, tiba-tiba HP kita berdering, contoh gitu. Itulah mungkin nanti salah satunya dapat mengganggu kekusuhan sholat kita tadi. Jadi kesimpulannya terlepas yang Ustaz tanyakan, mungkin boleh kalau itu melihat Al-Quran gitu kan. Tapi ada lebih baiknya kita pakai mushaf, atau mungkin lebih baiknya lagi kita itu sesuai dengan hafalan kita gitu. Itu aja Tat. Itu aja Bang. Ayana. Iya, iya, iya. Dan itu sebenarnya sering kita lihat di sholat-sholat sunnah gitu ya, memakai mushaf. Dan memang selagi kalau dari yang sehemat kita gini ya, yang masih fakir, eh, selagi ada mushaf kita pakailah mushaf gitu ya. Karena kalau mungkin kalau melihat kemudaratannya ya, mudarat HP itu lebih banyak begitu ketika kita gunakan. Belum lagi mungkin HP itu salah satu tempat banyak jarang kita bersihkan lah istilahnya. Jadi bahaya juga kadang kalau kita sering atau kita menggunakan HP gitu ya. Terlepas dari hal-hal yang lain gitu ya. Bahkan juga pernah dengar bahwasannya kalau kita apa eh, baca Quran itu lebih baik kita pakai mushaf gitu daripada kita menggunakan HP gitu ya. Apalagi dalam ini. Ya, Amin amin. sama-sama Masya Allah. Agak mungkin nanti boleh ya kita buat diskusi atau mungkin kajian. Nanti kita undang Bang Wonar ya, Ustaz Wonar ya, untuk jadi pemateri. Terkadang ini gitulah guru-guru kita ini ya. Kadang guru-guru kita menguji kita nggak hanya ketika berjumpa berdua gitu ya. Dalam forum-forum seperti ini pun kita serasa diuji gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini ya teman-teman sekalian. Masya Allah, streaming pada hari ini sangat berinsight ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin agar lebih afdol, boleh Obi menyampaikan closing statement untuk materi kita hari ini. Atau mungkin ada pesan-pesan semangat untuk teman-teman. Nah baik, terima kasih.
sebelumnya mungkin Afwan kalau misalnya tadi ada dari penyampaian Ana ataupun jawaban Ana yang kurang tepat, nanti mungkin boleh didiskusikan lagi. Pada Allah saya mohon ampun. Kemudian sebagai closing statement ya Bang ya. Iya, Nah, iya. closing statementnya itu singkat, dimana kalaulah mau diri kita baik, kalaulah mau puasa kita lancar. Jadi yang pertama itu kita bisa memperbaiki sholat kita. Karena di sholat itu sendiri, dengan kita memperbaiki sholat, insya Allah Allah itu perbaiki kehidupan kita, kehidupan kita yang akan datang. Jadi cukup memperbaiki sholat, cukup menjaga niat kita, insya Allah dengan menjaga itu maka kehidupan kita berikutnya, mungkin di hari ini, di hari esok, dan di hari yang akan datang, insya Allah akan Allah mudahkan dan Allah beri jalan. Ini itu aja Bang dari Ana. Ya, jazakallah khair ya, Obi. Mudah-mudahan hari ini jadi penyemangat kita untuk mengawali hari di puasa yang ke-14 ini ya. Oke, mungkin teman-teman itu aja untuk hari ini. Kita sudahi ya untuk pertemuan episode ke-6. Insya Allah kita akan kembali berjumpa besok di bentar ya, itu besok kita akan membersamai oleh LDK Irmas Tri Gunadarma. Jadi teman-teman walaupun bukan dari LDK-nya, harapannya besok bisa menghadiri ya, biar agak seru sedikit nih. Kalau gini kan agak banyak pertanyaannya ya. Mungkin besok Obi boleh balas dendam ya. Ngaji pertanyaan. Enggak ya, enggak. Bercanda. Oke, mungkin saja untuk hari ini ya. Jazakumullah khair kepada semuanya yang ikut berpartisipasi dalam streaming pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun mungkin pertanyaan-pertanyaan kurang pas, kami selaku yang masih fakir, nanti mungkin sama-sama kita diskusikan. Itu aja untuk hari ini ya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sedikit lagi lupa nih. Kita akan ada episode LDKD, mungkin dari UKDM UISU juga mempersiapkan diri, atau LDK yang hari ini berhadir boleh mempersiapkan diri di bulan Mei, atau boleh follow akun FSL LDKD. Dan insya Allah di pekan depan kita ada agenda puncak Ramadan. Harapannya seluruh LDK, khususnya yang di Medan, bisa meramaikan agenda tersebut. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa lagi? Mungkin tajan untuk hari ini. Ane Rozi Gusrinaldi izin undur diri dari para netizen villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, izin abang matikan ya. Bang.